42 negara yang sudah berkembang thrive, sudah ada 8 negara yang berhasil mencapai kualifikasi untuk berangkat ke Dubai. Jadi kita di sana dikasih semuanya serba luar biasa punya, yang belum pernah kita alami sebelumnya, ya kan? Kita dari hotel kita dikasih limosin, ya. Jadi naik limosin ke gala dinner. Kemudian kita dikasih pengalaman naik helikopter mengelilingi kota Dubai. Jadi itu luar biasa sekali pengalaman itu, dan kita dikasih naik onta gitu ya. Terus semuanya serba, kita nginepnya juga di hotel yang tingkatnya 75, hotel paling tinggi di Dubai. Jadi pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa kita beli dengan uang, Bapak Ibu. Ya tentunya kita once a life, satu kali seumur hidup pengen mendapatkan pengalaman seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu juga sama, ya kan? Pengen mendapatkan semua yang diberikan perusahaan ini yang serba bintang 7, Bapak Ibu. Ya bintang paling tinggi lah. Kalau ada bintang 10, dikasih bintang 10. Terus dinner kita di gala dinner Pak, satu orang 15 juta Pak. Kita makan satu kali makan itu biayanya 15 juta. Jadi yang pergi waktu itu 75 orang dari 8 negara. Jadi yang saya mau cerita ke Bapak Ibu, perusahaan kita ini bukan perusahaan yang maksudnya punya visi misi jangka panjang yang sangat betul-betul yang memperhatikan para mitranya, Bapak Ibu. Ya kita di sini, makanya hari ini saya sharing sedikit kenapa kita di Thrive gitu. Ya kenapa Bapak Ibu harus di sini gitu. Karena memang di sini tidak ada di perusahaan lain, Bapak Ibu. Ya kita di sini betul-betul diperhatikan, betul-betul kita ini menjadi something di sini, Bapak Ibu. Ya kan? Nah pertama waktu masuk di Indonesia produk ini kira-kira bulan September 2021. Tahun lalu masih pandemi, masih kenceng-kencengnya pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Waktu itu saya sama Anton sama Pak Beni kita bertiga ya memasukkan produk ini. Waktu itu belum tahu juga ini produk apa kan gitu kan. Jadi kita juga pelajari waktu itu. Akhirnya kita belajar, kita pelajari. Ternyata di lapangan banyak sekali testimoni. Banyak sekali kita bantu-bantu pasien-pasien yang sembuh gitu loh Bapak. Ya dari situlah berkembang, dari mulut ke mulut gitu. Akhirnya sampai hari ini di Indonesia sekitar ada 10.000 member dan itu masih sangat mudah sekali Bapak. Artinya masih belum betul-betul berkembang. Jadi kita masih fight untuk itu. Jadi makanya hari ini kita undang Bapak Ibu supaya mengenal lebih jauh tentang apa itu Thrive. Ya kan? Kita punya visi misi adalah membantu seluruh rakyat Indonesia maupun dunia untuk hidup lebih sehat. Ya karena dengan kebiasaan terakhir teknologi baru ini kalau kita pakai setiap hari itu akan membuat tubuh kita ini bisa lebih awet muda. Ya, membuat metabolisme tubuh kita menjadi lancar, membuat chi energi dalam tubuh kita ini menjadi lancar. Ya, kenapa orang kadang-kadang bisa ada penyakit karena banyak sumbatan di tubuhnya. Ya, jadi sumbatan sana sini, darahnya kental, akhirnya kerja jantung, kerja ginjalnya makin berat. Nah, dengan chi yang bagus di tubuh kita itu membuat pembuluh darah kita lancar darahnya kan. Kalau darah sudah lancar, kira-kira organ tubuh enak nggak kerja? Enak ya. Kalau sudah enak kerja, kira-kira awet muda nggak? Yang tadinya sakit jadi sehat ya. Energi tubuhnya jadi lancar. Jadi tubuh kita dialiri chi. Ya kayak Bapak Ibu latihan tai chi, gimana itu? Sehat nggak kira-kira? Ada orang Chinese di Cina sana mereka latihan chi, umurnya sampai 100 tahun lebih, tapi masih bisa manjat gitu. Ya karena tubuhnya chi-nya bagus. Kita bisa berbicara gini, Bapak Ibu bisa lihat saya, bisa fokus karena ada chi dalam tubuh Bapak Ibu. Nah dengan chi yang lancar inilah akan membuat kita jadi sehat. Ya akan menjadi kita awet muda. Ada yang sudah pakai ini, kok kelihatan makin muda gitu. Ya tadinya saya juga punya testimoni pribadi. Jadi saya setahun lebih itu batuk sembuh-sembuh. Jadi berat badan saya turun sampai 60 kilo. Dari normalnya segini 72, turun sampai 60 kilo. Saya pakai cuma 4 hari saja. Pulang ke Jakarta, waktu itu ke Medan. Pulang ke Jakarta sembuh batuknya, terus tiap bulan naik berat badannya kembali normal seperti ini. Ini kejadian hanya 5 bulan lalu. Jadi
banyak juga testimoni teman-teman ya kan, yang sangat terbaik terbantu. Nah, kemudian kemudian Pride ini sudah 52 negara dalam waktu 1 tahun. Ini pecah rekor untuk dunia Bapak Ibu. Artinya sampai di Malaysia sendiri, kan pusatnya di Malaysia. Malaysia sendiri mendapat penghargaan. Ini perusahaan direct selling yang paling top di Malaysia. Memang Malaysia kan banyak perusahaan direct selling, tetapi nggak ada yang dalam 1 tahun 52 negara. Cuma ada di Pride saja. Makanya saking hebatnya itu dapat penghargaan Bapak Ibu. Ini saya kasih lihat videonya ya. Saya kasih lihat fotonya. Bapak Ibu lihat, ini dikatakan mendapat penghargaan MPMPA, ini award di Malaysia. Jadi award ini sering dikasih kepada pengusaha-pengusaha yang sukses atau perusahaan yang bagus lah di Malaysia. Jadi kita ini Pride International satu-satunya perusahaan yang baru cuma 1 tahun sudah mendapatkan penghargaan ini. Kita bisa lihat nanti. Yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya pengen tanya Bapak Ibu yang di sini barusan member siapa aja? Baru gabung. Rata-rata semua baru gabung ya. Oke. Atau sudah kira-kira yang sudah jalanin usahanya atau masih baru gabung saja? Baru gabung. Semua masih bingung ya. Belum tahu ya. Nah, jadi gini Pak, saya cerita pengalaman saya sendiri karena saya dulu kan memang bergerak, dari dulu saya bergerak di konvensional, saya juga bergerak di MLM. Cuma saya lihat perusahaan ini beda. Sebenarnya sebelum saya jalankan usaha ini, dulunya saya ada di satu perusahaan, income saya sudah 100 juta satu bulan. Tapi saya melihat ke depannya nggak akan lebih tinggi lagi income saya. Income saya mentok di situ. Karena kenapa? Karena perusahaannya sudah jalan 4 tahun. Jadi waktu perusahaannya start, saya belum tahu apa-apa, saya belum mengerti. Waktu dia sudah berkembang, saya baru mulai jalan. Tapi income saya sudah 100 juta. Cuma saya melihat, ini saya harus ambil sesuatu yang baru. Ini ada kesempatan baru. Tapi saya harus korbankan yang 100 juta ini. Kira-kira posisi saya waktu itu di persimpangan jalan. Artinya, karena gini, saya mengerjakan sesuatu itu saya nggak bisa pecah-pecah fokusnya. Saya kalau kerjakan satu aja, tapi satunya harus berhasil. Gitu. Satunya harus menghasilkan yang terbaik. Gitu. Nah, di saat itu saya bimbang. Ini memang perusahaannya bagus ini, luar biasa. Tapi saya masuknya sudah telat. Artinya sudah berkembang perusahaannya, saya baru masuk. Sudah banyak yang sudah berhasil lah, saya baru masuk gitu kan. Nah itu di situ saya ambil keputusan lebih bagus saya ambil dari nol. Tapi saya bisa dapat lebih dari sini. Saya bisa berkembang, saya bisa bantu banyak orang-orang gitu kan. Di situ kan orang sudah pada ini, orang akan kenal kita. Tapi di perusahaan ini orang akan kenal kita. Kalau kita bisa mensukseskan perusahaan ini gitu. Ya dari sisi menjadi berkat juga itu bukan hanya sisi materi Bapak Ibu. Nah di sini ini Bapak Ibu menjadi berkat kesehatan untuk orang-orang banyak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu belum pernah merasakan kalau kita terapi satu pasien langsung dia sembuh, itu luar biasa. Ya, kenikmatannya itu luar biasa sekali. Nah itu pengalaman yang kita dapatkan dari awal sampai sekarang ini. Satu perjalanan yang luar biasa. Ya kan? Nah belum lagi sisi saya bisa membuat teman-teman kita ini jadi kaya gitu. Mereka yang tadinya nggak ada penghasilan, sekarang sudah punya income puluhan juta, sudah punya income ratusan juta. Kira-kira senang nggak? Senang ya. Kita akan maksudnya kita ini bisa jadi berkat gitu loh kan. Nah itulah poin-poin yang kita bisa ada di sini. Tapi kalau perusahaan yang sudah berjalan,
nggak akan bisa ada kesempatan seperti itu kan. Nah kita ini baru 1 tahun dan kita ini bisa mengembangkan usaha kita ini di seluruh dunia. Sekarang ini ada 52 negara. Bapak Ibu punya link, misalnya di Malaysia, di Singapura, di Amerika. Mereka bisa jadi linknya Bapak Ibu. Karena di sini kan binary, 2 kaki saja kan. 1 Amerika, 1 Singapura, atau 1 Malaysia. Ini kalau berkembang, ya kan, kita punya income luar biasa. Jadi ada member, ada leader yang di Filipina, income dia sekarang 1 bulan sudah 2 miliaran. 2 miliaran kenapa gitu banyak dalam 1 tahun? Itu dalam sejarah nggak pernah ada, Pak. Dalam sejarah nggak pernah ada. Setahu saya ada satu perusahaan yang paling besar di Indonesia, dia jalan 4 tahun, dia punya top ranking, 1 ID cuma 600 juta. Kalau kita di sini bisa 8 miliar, Pak. Satu akun bisa 8M. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita bisa dapat 8M di tanggal 28 ya Pak Chandra. Ya. Tanggal 28 ada satu sesi, kita akan bahas kupas tuntas bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan uang yang maksimal di sini. Ya. Nah, kemudian silakan Pak. Nah, oke, tadi tentang kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat supaya teman-teman kita sejahtera. Memang kadang-kadang orang yang kita kenal itu nggak akan percaya sepenuhnya sama kita. Tapi kita dari orang yang nggak kenal dulu tak apa-apa. Mereka lebih percaya sama kita kan. Kadang-kadang memang seperti itu. Kita dari orang yang tak kenal dulu, walaupun dikenalin gitu ya. Bukan maksudnya udah kenal lama gitu. Tentunya mesti dikenalin sama yang lain. Nah dari situ nanti kita kalau sudah besar, yang orang-orang yang kenal sama kita akan datang sama kita. Bro, lagi ini ya perusahaan apa lagi dikerjakan kan gitu. Biasanya begitu Bapak Ibu. Ya kita jangan patah semangat. Ya kan, semua pasti ada jalannya. Ya, saya rasa mungkin hari ini cukup ya dari saya ya. Atau mungkin saya bisa buka sedikit 1-2 pertanyaan, boleh interaksi nggak masalah tentang perusahaan ini ya. Nah itu boleh saya kasih mungkin 1-2 pertanyaan. Bapak Ibu bisa ini ya, maksudnya bisa berinteraksi gitu. Ya silakan Pak. Saya mau nanya, ini perusahaannya dari mana nih? Dari mana ya? Produknya dari mana gitu? Oke. Perusahaan kita ini perusahaan direct selling. Pusatnya ada di Malaysia. Nah, kita ini negara ke-7, cabang yang ke-7. Di Indonesia ini juga cabang. Jadi cabang kita ada di 52 negara sekarang. Ada di Malaysia, ada di India, ada di Afrika, Amerika, Filipina. Saya nggak bisa sebutin sampai gitu banyak pun tak hafal kan 52 negara. Buatan Malaysia ya produk. Jadi perusahaan kita ini kerjasama dengan satu pabrikan desang. Pabrikan desang adalah pabrikan research dan teknologi. Dia itu research dan pengembangan tentang teknologi terahertz. Karena terahertz ini sebetulnya sudah lama ditemukan, sudah 40 tahun lebih ditemukan, tetapi tidak dikembangkan. Karena ini merupakan saingan terhadap industri kesehatan. Mungkin ada yang menghambat atau kita nggak ngerti. Yang jelas sampai sekarang ini 2014 baru keluar generasi pertama, itu harganya 5,5M. 2014 itu generasi pertama. Ini produksi dari pabrikan desang. 2014 harganya masih 5,5M. 2017 keluar generasi kedua, harganya 300-an juta. Generasi ketiga yang pro, Bapak Ibu pernah lihat yang pro 48 juta, itu generasi ketiga. Generasi keempat yang warna merah, pasti semua udah tahu kan, yang klasik. Generasi kelima yang premium. Nah ini semua ada historinya Bapak Ibu. Nah dari sini juga setelah kita sukses menjalankan iTera Care ini, banyak yang menciplak, banyak yang mengcopy. Yang di merah itu yang murah punya 4,8 juta, banyak tiruannya. Banyak yang bentuknya sama, sebetulnya fungsinya hanya sebagai hair dryer saja. Jadi di dalamnya kan ada teknologi gelombang. Nah itu yang tidak mereka miliki kan. Nah dari situ perusahaan itu cuma jiplak yang murah saja. Mereka tuh hanya tiru-tiru yang murah karena itu lebih gampang kan dipasarkan kan. Tapi yang mahal itu mereka nggak punya.
Jadi kita sebagai member, sebagai mitra, kita harus bisa menjelaskan kepada calon-calon mitra kita. Jangan sampai mereka tersesat membeli yang produk tiruannya gitu, yang mereknya bukan iTera Care. Memang jauh lebih murah, dia ada jual sampai cuma 1,5 juta. Tetapi saya tanya sama bapak ibu, mau nggak membeli produk seharga 1,5 juta, tapi kita nggak tahu manfaatnya ada apa enggak? Nggak mau. Murah sih. Kira-kira mau nggak Tidak. mengorbankan tubuh kita yang cuma satu ini karena lebih murah 2 juta, kita mau bulu-bulu di badan kita? Mau nggak? Bagi yang mengerti pasti tidak. Ya kan? Nah, makanya bapak ibu di sini dapat edukasi seperti itu bisa diseringkan kepada teman-temannya. Gitu. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia bisa beli loh, ya kan? Karena yang nawarin mungkin kawan dia juga gitu kan. Nah, jadi udah beli, tadinya lihat di YouTube nggak tahu di mana, iTera Care, tapi belum ada mereknya, ada beli yang ada merek, nggak ada merek. nggak ada Nah, itu merek. udah dipastikan tiruannya. Iya, Nah, ibu berani nggak pakai care? Saya tanya. Nggak berani kan? Ada radiasinya. Terus ibu kayak pakai hair dryer di badan ibu, bahaya nggak kira-kira? Bahaya sekali ya, jadi jangan coba-coba. Jadi alat kita ini bisa dijadikan hair dryer juga di kepala kita. Istri saya pakai tiap hari, dia cuci rambut. Dia dulu pakai hair dryer, sekarang udah nggak pakai, dia pakai ini. Blow di rambut, dia punya rambutnya sini tumbuh bulu-bulu kecil katanya gitu. Jadi tumbuh bulu-bulu kecil lagi. Gitu. Rambutnya jadi makin lebat, bapak. Jadi makin lebat. Jadi banyak sekali manfaat daripada produk kita ini, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita mendapatkan satu pengalaman sekali seumur hidup, teknologi baru itu. Jadi berbahagialah, bersyukurlah Bapak Ibu hari ini ada di sini, ada di tengah-tengah kami. Bapak Ibu bisa menjadi garda terdepan untuk menginformasikan kepada teman-teman saudara kita semua ya. Tapi bukan hanya Bapak Ibu cuma sharingkan gitu, nggak dapat apa-apa. Di sini ada bisnisnya Bapak Ibu. Nah, hari ini duduk di sini semua, saya yakin pasti masih pengen duit nggak? Coba tunjuk tangan masih pengen duit. Rata-rata semua masih butuh duit ya. Walaupun mungkin duitnya sudah banyak, tapi orang tidak akan cukup kan. Tapi dari sisi uangnya kita, dari sisi kesehatannya kita juga punya manfaat. Kita sharing ke teman kita luar biasa, bukan hanya uang saja kita bisa dapatkan ya. Kita bantu orang. Itu kemarin ada Pak Uliman Sihotan. Dia itu sudah divonis dokter harus di bypass, ya di bypass. Karena kenapa? Karena setelah dicek MRI ada 8 sumbatan di jantungnya, di pembuluh darahnya ada 8. Jadi kalau misalnya biasanya kalau sumbatan itu hanya bisa diatasi dengan pemasangan ring dari tangan sini masuk ring ke pembuluh darah jantung, yang tersumbat bisa dipelongkan. Nah itu kalau kondisinya masih belum parah. Artinya masih bisa dibantu dengan pasang ring. Tetapi bapak ini sudah tak bisa, sudah 8. Kalau mau pasang ring, 8 ring. 8 ring itu harganya bisa 1 M. Dipolis sama rumah sakit jantung di sini ya. Harapan kita, Di harapan kita. ya, harus di bypass karena tidak bisa lagi dipasang ring lagi. Jadi harus di black, ambil pembuluh darah di kaki, pasangkan di jantung yang barunya. Nah itulah proses bypass itu. Nah itu harus dilakukan. Jadi divonis sama rumah sakit 25 Agustus harus bypass. Tapi sebelum itu dia ketemu sama satu mitra kami namanya Pak Oscar. Dia cerita tentang iTera Care. Akhirnya dalam 2 minggu Bapak ini pakai iTera Care setiap harinya, 1 hari 2 kali. Sampai 2 minggu dia datang ke Jakarta juga, datang ke kantor ini. Saya wawancarai, akhirnya dia cerita yang tadinya sesak napas, tadinya nyeri di dada, karena jantung itu nyeri Pak, di bagian sini nyeri, udah itu badannya lemas saja. Nah setelah pakai 2 minggu, dia sudah segar gitu. Akhirnya nggak jadi bypass. Nah setelah itu 2 bulan dia terapi di rumah, nggak jadi bypass. Tanggal 25 Agustus dia terapi terus. Kemarin datang lagi ke sini Desember, dia akan datang ke kantor ini. Wajahnya sudah berseri-seri, sudah lebih gemukan, kemudian bisa lompat-lompat di sini. Dia bilang, saya sudah cek lagi ke dokter, akhirnya di MRI lagi sekali, di kateter.
Nah, itu di kateter keluarlah hasilnya kondisi pembuluh darah jantung dia tadinya 100%, 90%, 60%, 80%, pembuluh darah ini sekarang sudah berkurang 50%. Artinya secara medis ini tidak mungkin terjadi. Secara medis tidak pernah terjadi kondisi seperti ini. Sampai dokternya juga bingung. Dokter itu malah nanya, kamu makan apa gitu loh, ya kan? Nah, sampai kondisi seperti ini akhirnya dia tidak jadi bypass. Dia sekarang sharingkan Aitera ini seluruh Indonesia. Kita sering ada. Nanti kita bisa kirim karena hari ini bukan untuk produk sebetulnya. Cuma saya hanya kasihkan itu semua lengkap. Dan Bapak Ibu juga bisa kunjungi website kita, kemudian website belum ada, YouTube. YouTube itu semua ada. Testimoni bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia ada semua. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman seperti itu kita dapatkan. Hidup kita cuma satu kali kan, umur nggak akan balik lagi kan, gitu kan. Umur kita sekarang udah 50, ya bukan hanya cari uang saja, tapi kita harus cari pahala-pahala yang bisa kita kumpulkan di akhirat nanti. Setuju nggak? Setuju. Ya. Oke, saya rasa kalau kita semua setuju, Satu lagi oke, silakan Pak. Ini kan alat sangat terkait dengan aspek kesehatan. Cuman kalau dilihat di surat sertifikat di sana di Menteri Kesehatan itu ini alat tidak bisa diklaim sebagai alat kesehatan dan betul ada di situ. Oke. Kalau di situ klasifikasi, padahal ini kan nah, tentu ini kan ada konsekuensi. Kalau ada apa, walaupun dari testimoninya semua bersuara, cuman karena dalam legalitasnya kan ini bukan biasa. Nanti kira-kira itu kalau jaminannya apa kan gitu? Karena ini legalis itu kenyataan penggunaan. Kemudian kalau dari di depan juga kalau dari perdagangan modal asing luar negeri itu termasuk barang impor. Di situ bukan jenis barangnya Aitera Care itu barang impor, tapi di dalam ini satu lagi ini bukan barang impor di Menteri Kesehatan. Ini status dari barang-barang yang sama. Kami tidak meragukan kalau sudah berkembang di negara, tapi kita di Indonesia kan legalitas itu yang kita baca. Walaupun memang adik kita tahu, saya pun juga punya barangnya gitu. Cuman kan ini kan pihak. Kalau untuk bisnisnya itu semua ingin mendapatkan nilai tambah besar. Tapi itu yang saya maksudkan itu kira-kira bagaimana. Oke, saya jawab ya. Terima kasih Pak. Siapa namanya? Pak Sari. Pak Sahari. Terima kasih luar biasa pertanyaannya ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertanya seperti itu. Orang yang sudah mengerti ya. Dan memang itulah perjalanan kita dari awal sampai sekarang. Kita terus fight untuk mendapatkan perizinan itu dari nol sampai sekarang. Jadi kita cerita sedikit, semua alat yang dijual di perusahaan manapun di Indonesia harus punya izin edar. Ya, izin edar dari produk ini ada yang berbentuk kesehatan, ada yang berbentuk misalnya aksesoris ataupun pemanas badan atau seperti apa. Kita tetap harus punya izin. Kalau kita nunggu sampai diterbitkan Kemenkes itu AKL, itu kan alat kesehatan kan, seperti Bapak cerita tadi, itu prosesnya sangat panjang. Itu bisa memakan waktu 3 tahun. Betul keluar. Nah, untuk kesananya kita pasti nggak akan bisa jalan dulu. Jadi akhirnya kita putuskan, kita bikin ini juga sebagai pemanas badan. Makanya konsekuensinya kita tidak boleh klaim. Ini bisa ngobatin penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit diabetes. Kita tidak pernah ngomong bisa ngobatin. Ya kan? Kita tidak boleh overclaim. Nah, itulah konsekuensinya, Pak. Tetapi kita juga akan punya komitmen kalau ini sudah banyak membantu orang, ya kan, berkembang, kita akan urus sampai ke sana. Tapi sekarang ini kita urus yang penting ada izin edar dulu. Jadi yang saya cerita tadi itu bukan berarti saya ngomong ini bisa sembuhkan jantung, tidak. Saya cuma cerita Pak Uliman sebagai testimoni kita. Dia itu sebagai pasien yang dia cerita sendiri dengan pemakaian Aitera Care dia sembuh. Tapi kita tidak pernah bilang ini alat ini bisa sembuhkan penyakit jantung, tidak. Tetapi sesungguhnya yang sembuhkan adalah tubuh kita sendiri. Alat ini hanya men-trigger.
ya kan, men-trigger sehingga tubuh kita diaktifkan selnya, kemudian bisa mengobati penyakit. Masalahnya kita kan ini kan apa namanya calon leader lah yang akan mengembangkan. Pasti keluar kalimat kita. Nah ini yang disampaikan. Jadi perusahaan sudah selalu mengatakan itu overclaim. Artinya, sorry apa namanya bahasanya? Disclaimer itu memang kita tidak boleh mengatakan ini bisa sembuhkan penyakit ini. Tidak. Ya itu kami kan baru dengar begitu. Kita tahunya kemarin itu kan ini alat kesehatan kan kesehatan. Tapi setelah lihat legalitasnya seperti itu dalam itu ada sebutnya. Baik kita yang hadir di sini juga tahu jangan sampai kita keluar kalimat untuk menyebarkan ini alat kesehatan. Nanti kena klaim kita. Nah itu masalahnya. Jadi yang penting kita dari perusahaan itu kita selalu sharingkan ke teman-teman. Ini memang edukasinya kita tidak overclaim, tidak boleh disclaimer lah, artinya kita tidak boleh mengatakan ini bisa sembuhkan penyakit itu tidak boleh. Kita nggak akan sebutkan seperti itu. Tapi tubuh kita sendiri yang menyembuhkan. Biarlah si pasiennya yang cerita. Kalau pasien cerita kita nggak ada salah, ya kan? Oh saya sembuh gini ya kita tinggal rekam, kita sharingkan aja. Bukan saya ngomong kok, pasiennya yang ngomong, ada orangnya gitu. Bisa kita panggil bukan abal-abal, bukan bohong. Nah, seperti itu Pak. Karena kemarin saya sempat mau teman saya itu ini apa bro namanya bro? Ini alat kesehatan setelah baca itu baru salah berarti. Jangan bilang Karena kami belum tahu. Kalau kita bilang alat kesehatan, jumpa yang dari Menkes dia tanya mana AKL-nya kan, nomornya berapa kan gitu. Jadi banyak sebetulnya Pak di luaran sana juga suplemen itu juga sebetulnya mereka harusnya izinnya suplemen import misalnya kalau dari luar. Nah, ini saya cerita tadi ini memang kita import dari luar, jadi belum ada pabrikasi di sini. Tapi ke depan kita akan buat untuk Indonesia karena market Indonesia cukup besar sekali. Jadi semuanya baik proses. Jadi kalau suplemen itu mereka biasanya kalau dari luar itu izinnya suplemen import. Tapi banyak yang tidak bisa urus itu. Kenapa? BPOM-nya nggak keluar. Bisa 3 tahun nggak keluar. Persulit lah itu kan. Nah, mereka urus makanan luar. Jadi makanan. Tapi ya izin edarnya makanan. Yang penting dia nggak boleh klaim ini bisa ngobatin penyakit ini nggak bisa diklaim. Ya kan? Dia hanya bisa bilang ini makanan luar gitu. Tapi yang dia klaim orang-orang sembuh itu kan bukan perusahaan yang ngomong. Tapi testimoni itu yang mereka ngomong. Kira-kira seperti itu. Saya mau sharing sedikit kok. Pak, kalau saya nawarinya bukan untuk penyembuhan tapi membantu penyembuhan. Jadi Ya, bisa juga begitu. enggak salah ngomong juga toh. Membantu. Tapi kalau sembuh ya alhamdulillah kan gitu ya. Cuma kita kadang-kadang Jangankan beginian Pak. Itu dokter juga kalau dia sembuh. Contoh Bapak ada masalah jantung, masalah apa? Kalau kita tanya sama dia keberhasilannya berapa persen? Berani nggak dia bilang 100%? Nggak akan berani Pak. Dia bilang 50-50 Pak. Tapi mau nggak kita coba? Daripada kita nggak ada harapan, kita coba kan gitu kan? Nah, seperti itu. Tanya Pak. Masih ada waktu. Oke. Nah, untuk kesehatan nanti ada dokter Yusak yang bisa lebih jelasin, ya, lebih puas Bapak Ibu ya. Ini saya mau nanya tentang alat ini Pak. Jadi izin edarnya ini namanya apa Pak? Alat terapi atau apa? Kalau alat terapi juga itu menyangkut kesehatan. Ya, jadi alat Jadi apa ini namanya? alat kita hot air blower, hot air, pemanas, Hot air. pemanas, Hot air blower. hot air, Hot air. pemanas badan. Oh iya. Atau, Hot air. jadi yang penting kita punya izin edar dua. Oh iya. Jadi izin edarnya Tapi sebetulnya ini ada 62 uji klinis yang sudah dilakukan di pabrikan sana. Jadi sudah terbukti uji klinisnya sudah ada. Tapi itu kalau kita bawa ke sini agak lama nanti prosesnya. Bisa 2 tahun belum tentu keluar. Ya kan? Karena teras ini kan teknologi baru. Jadi nggak segampang itu gitu. Misalnya bisnis juga mungkin salah satunya gitu ya. saya boleh tidak. Terakhir Pak. Mungkin minta izin ke pasien. Kalau saya lihat di advertisement-nya Pak saya kan bukan bintang itu. American SE sebagai sekian. Nah, karena saya baru coba buka rumah terapi, itu
itu kan pasti lah orang itu menanyakan legalitas. Jadi saya pernah tanya sama Pak Lora, ya nggak apa-apa Bapak tempel aja itu SKP nomor sekian-sekian ya, sekedar ini saya lakukan Pak, itu nggak apa-apa Pak ya, karena memang kita kan ya dari setiap kali advertisement-nya kita itu kan kita cantumkan gitu kan, itu saya pakai Tapi di. gini Pak, itu kan hanya untuk perusahaan produk. Iya, Tapi betul. kalau Bapak buka rumah terapi, itu Oh, iya. harus ada izin Itu khusus. betul. Izin usahanya harus Iya, ada. betul. Bapak mesti urus. Iya. Tapi kalau Bapak butuh misalnya surat rekomendasi dari perusahaan kita siap membuat. Iya, Jadi nanti berdasarkan itu Bapak bisa ke Iya. dinas terkait. betul. Oke, saya rasa Bapak Ibu sesi saya cukup sampai sini. Kalau memang nanti masih ada pertanyaan bisa langsung kita bicara di samping ya. Jadi acara kita waktunya terbatas. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa jadi motivasi, bisa buat jadi pengetahuan buat Bapak Ibu semua ya. Saya rasa terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita